Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, kalian luar biasa. Kalian hari ini sangat semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, selesai. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dan kesiapan kalian di dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sepertinya kalian semua sudah siap ya? Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Simaklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita, simaklah gambar berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Dan yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelasnya sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Sekian. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, setelah kalian melihat gambar di atas, di sini Ibu akan bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menjawab Ibu? Pertanyaan Ibu, setelah melihat gambar di atas, apakah yang kalian dapatkan? Coba sebutkan. Nah, kalian hebat. Jadi, setelah melihat gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa baju yang dipakai di atas adalah pakaian adat Bali, lebih tepatnya baju adat orang Bali, di mana itu merupakan suatu kebiasaan atau adat orang Bali. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini, ada seorang anak belajar di rumah. Dan di sini penjelasannya, kami akan mulai belajar keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian akan menambah kecintaan kami terhadap tanah air di Indonesia. Adapun di sini penjelasan kerjasama dengan orang tua. Ceritakan latar belakang budaya orang tuamu, lalu diskusikan apa yang menarik dan menjadi ciri khas. Dan yang ketiga, ada belajar dari lingkungan. Saat bertemu orang tua di sekitar rumah, ajaklah mereka untuk bercerita tentang keunikan makanan khas, rumah adat, kesenian, atau lainnya yang menjadi ciri khas di daerahnya. Nah, setelah kalian melihat gambar di atas, di sini Ibu akan menyuruh 2 orang teman kalian untuk naik ke depan untuk memperkenalkan masing-masing daerah tempat tinggalnya. Nah,
Karena kalian sudah berada di depan ibu, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian berdua. Di sini yang pertama, Rudi, kamu berasal dari mana? Oh, jadi Rudi berasal dari Makassar ya. Oke, sekarang Tuti. Oh, jadi Tuti berasal dari Bugis. Jadi kalian berdua berasal dari daerah berbeda. Tetapi kalian harus tahu ya, kalian harus selalu saling menghargai satu sama lain. Dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi sekarang kalian duduk kembali di tempatnya dan dilanjutkan oleh pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah melihat penjelasan tadi, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang pawai budaya, di mana pawai budaya itu sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak talumbuku namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan temannya senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, karya, dan mengagumkan. Jadi setelah penjelasan tadi tentang pawai budaya, di sini Ibu akan memberikan kalian pertanyaan, di mana pertanyaannya itu setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang pawai budaya, apakah yang kalian dapatkan? Nah, benar sekali. Anak Ibu pintar ya. Jadi setelah penjelasan pawai budaya tadi, kita bisa mendapatkan hal-hal baru seperti yang dikatakan Udin, bahwa setiap tahunnya dia mendapatkan hal-hal baru seperti melihat baju adat baru seperti baju adat Toraja, baju adat Bali,
dan lain sebagainya. Jadi, setelah melihat gambar di atas, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3-4 orang dalam setiap kelompok. Nah, jadi setelah melihat gambar keberagaman budaya di Indonesia pada gambar di atas, ada yang tahu perbedaan apa yang terlihat pada gambar tersebut? Nah, betul sekali. Jadi, perbedaan yang terdapat pada gambar di atas atau yang terlihat pada gambar di atas yaitu di mana adanya perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana di sini gagasan pokok itu adalah yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok, atau dengan penjelasan lain, gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan utama untuk gagasan, hal-hal utama yang mendukung gagasan utama. Jadi, setelah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini saya akan menampilkan jawaban dari gagasan pendukung dan gagasan pokok paragraf 3, 4, dan 5. Jadi, setelah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini saya akan menampilkan jawaban dari gagasan pendukung dan gagasan pokok paragraf 3, 4, dan 5. Jadi, Ibu kan tadi sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi, setelah kalian dibagi dalam kelompok, sekarang Ibu akan memberikan kalian penjelasan. Karena Ibu sudah menilai jawaban-jawaban kalian, sekarang Ibu dapat menyimpulkan jika di dalam pembelajaran kali ini kita harus saling menghargai, karena sebagai seorang yang baik kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, di mana kita harus menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan budaya setiap daerah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk bisa menyimpulkan atau membuat rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Nah, kalian semua sudah menjelaskan satu persatu kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, dan sekarang Ibu akan merangkum semua jawaban-jawaban dari kalian. Jadi yang dapat Ibu pahami tentang pembelajaran kita kali ini yaitu kita belajar tentang keberagaman budaya Indonesia, di mana kita harus saling menghargai dan tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, dan memperkenalkan asal daerah serta adat-adat yang
ada di daerah kalian masing-masing. Mungkin cukup dari Ibu untuk kalian. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Ibu menutup dengan memberikan kalian nilai terbaik pada pertemuan ini, yaitu nilai 100, karena kalian semua sangat semangat di dalam pembelajaran kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih baik lagi dan selalu belajar. Jadi sekarang waktunya kita menutup pembelajaran dengan ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita menutup dengan doa. Nah, selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bisa menjadikan kalian untuk lebih baik lagi dan selalu belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Ibu menutup dengan memberikan kalian nilai terbaik pada pertemuan ini, yaitu nilai 100, karena kalian semua sangat semangat di dalam pembelajaran kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih baik lagi dan selalu belajar. Jadi sekarang waktunya kita menutup pembelajaran dengan ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita menutup dengan doa. Nah, selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bisa menjadikan kalian untuk lebih baik lagi dan selalu belajar. Terima kasih.